Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Welariska, NIM 205097, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membacakan hasil presentasi saya mengenai materi administrasi sarana dan prasarana pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, yang pertama kali saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu pengertian sarana. Dalam undang-undang, sarana yaitu semua peralatan atau semua perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan, proses pendidikan. Yang kedua yaitu pengertian prasarana. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya bahwa dia tidak digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Tetapi tanpa adanya prasarana tersebut, kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu atau cenderung bisa gagal. Materi yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi sarana dan prasarana. Administrasi atau manajemen sarana prasarana yaitu segala kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan, kebutuhan, penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan berbagai macam perabotan lainnya yang termasuk dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran. Pencapaian tujuan pendidikan, pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan itu sendiri untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang materi ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai kelompok sarana dan prasarana. Ada 4 kelompok sarana dan prasarana tersebut, yaitu yang pertama ada lahan. Nah, lahan ini yaitu letak atau lokasi lahan tanah jalan yang telah dipilih untuk didirikannya sebuah gedung sekolah atau perguruan tinggi pada lembaga pendidikan. Yang kedua ada bangunan. Bangunan itu yaitu semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja dibuat atau didirikan untuk digunakan sebagai kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar. Yang ketiga ada perlengkapan. Perlengkapan itu bisa diartikan sebagai peralatan yang sering digunakan saat pembelajaran berlangsung, seperti peralatan menggambar, peralatan olahraga, sarana, komunikasi, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, ada perabot. Contoh dari perabot tersebut seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Ada 5 prinsip dasar kegiatan administrasi sarana dan prasarana tersebut. Yang pertama, kegiatan administrasi sarana dan prasarana tersebut menggambarkan sebuah nilai, menggambarkan harapan, dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Yang kedua, ada perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana itu yang diartikan bahwa bisa disebut dengan kegiatan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada pada lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu mesti disesuaikan dan memadai kepentingan peserta didik, dan orientasinya pun adalah untuk kepentingan peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu disesuaikan dengan kepentingan pendidikan. Sumbernya pada kepentingan peserta didik dan pendidik tenaga kependidikan. Yang kelima yaitu adanya penanggung jawab yang andal yang bisa dipercaya untuk mengelola itu mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana dan prasarana, dan lain-lainnya yang memiliki kompetensi terkait dan bisa dipercaya. Materi selanjutnya yaitu mengenai aktivitas sarana dan prasarana.
Ada 8 macam aktivitas sarana dan prasarana. Yang pertama ada perencanaan, yaitu perencanaan tersebut memiliki prinsip utama untuk 1 tahun pembelajaran. Prinsipnya tersebut berupa komprehensif, objektif, fleksibel, dan interdisiplin. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan ini bisa disebut dengan mengadakan barang yang dibutuhkan untuk kemudian diadakan agar dimanfaatkan. Pengadaan ini memiliki bentuk melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya. Pengadaan ini diatur dalam undang-undang, yaitu tidak semua harus dibeli ketika kemampuan kita tidak sebanding. Menyewa pun juga bisa merupakan langkah yang lebih baik. Yang ketiga ada inventarisasi, yang memiliki arti yaitu suatu barang yang dibeli, barang yang diadakan termasuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Yang keempat ada penyimpanan, yaitu untuk nanti disiapkan. Kategorinya barang ini untuk siapa, untuk kelas mana, dan untuk prodi mana. Jadi tidak dibagikan terlebih dahulu, melainkan disimpan dahulu di tempat penyimpanan barang yang ada pada lembaga sekolah atau perguruan tinggi. Yang kelima ada penataan. Barang itu ditata, prinsipnya yaitu menjamin kondisi yakni menimbulkan minat belajar. Kemudian ditata sedemikian rupa. Yang keenam ada penggunaan, yaitu menempatkan di mana, siapa yang meminta dari analisis di awal proses perencanaan tersebut, dan siapa yang mengajukan permintaan itu, maka barang itu kemudian disalurkan untuk mereka yang membutuhkan. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan tersebut yaitu memiliki jangka pemeliharaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena sarana yang tidak dipelihara justru akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Maka harus ada petugas khusus yang melakukan pemeliharaan terhadap barang-barang milik negara tersebut. Selanjutnya yaitu penghapusan. Maksudnya, manfaat dari barang atau sarana yang diadakan akan dibeli tadi itu bebas dari biaya perbaikan, yaitu meringankan beban kerja, inventarisasi, dan membebaskan. Yang terakhir yaitu materi mengenai proses kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Di sini, proses kegiatan administrasi sarana dan prasarana terkait dengan penanggung-jawaban, mulai dari perencanaan sampai penghapusan. Karena barang atau sarana yang diadakan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan sebesar-besarnya, yaitu untuk pemanfaatan proses atau menunjang proses pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan. Baiklah, sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.